Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat semua. Eh, Mohon maaf untuk kuliah daring kali ini, untuk kali ke-15. Saya laksanakan dengan rekaman di Zoom meeting dan insya Allah dalam waktu dekat segera akan saya share di YouTube. Bagi peserta kuliah daring yang ke-15 dan insya Allah nanti akan berakhir pada pertemuan ke-16 juga akan dilakukan dengan rekaman di Zoom meeting dan juga akan di-share di YouTube Omah Mikir. Perlu saya sampaikan pada kawan-kawan bahwa saya terutama harus mohon maaf karena beberapa kendala yang saya hadapi setelah materi pertemuan ke-14 sekian minggu yang lalu. Saya tidak bisa melanjutkan secara rutin untuk pertemuan ke-15 dan ke-16 dari seluruh rangkaian kuliah daring selama 16 kali pertemuan. Ya karena mohon dimaklumi saya digempur oleh banyaknya tugas-tugas akademik di kampus. Saya harus membimbing, harus mendahulukan mahasiswa yang memerlukan bimbingan dan harus segera lulus mulai dari S1 sampai dengan S3 di kampus saya sendiri di Universitas Negeri Surabaya, juga di sejumlah kampus yang lain. Yang kedua juga karena juga tugas-tugas di luar urusan akademik, di luar kampus, yaitu melakukan banyak pelatihan, ya kebetulan diundang di sejumlah pelatihan sebagai narasumber, lalu webinar, ya juga kuliah umum di sejumlah perguruan tinggi negeri yang saya lakukan cukup padat. Ya intinya mohon maaf waktu tidak bisa saya atur sedemikian rupa sehingga kuliah tersendat-sendat sampai sekarang. Para peserta kuliah daring yang ke-16 ini, ke-15, kesempatan ini juga akan saya saya sampaikan juga ya bahwa setelah pertemuan ke-16 berakhir, maka secara bertahap janji saya untuk men-share PPT mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 akan saya share melalui Telegram Group. Ya, kalau Anda terdaftar di Telegram, maka Anda bisa download di Telegram dalam bentuk file PDF. Kemudian bagi kawan-kawan atau peserta yang memerlukan sertifikat, ya kesertaan Anda selama kuliah daring ini, disilahkan Anda menghubungi admin saya yang membantu saya selama ini, yaitu Saudara Sondrowir, ya sesuai dengan nomor kontak yang sudah ada di Telegram Group. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kuliah daring saya berjudul Pasar Seni Rupa atau Art Market. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu, ya, share screen. Nah, kawan-kawan, jadi kalau kita bicara pasar, sebenarnya ini sebuah materi yang panjang ya. Jadi materi ini sebenarnya bukan materi sederhana, tetapi materi yang sangat kompleks ya terkait dengan kajian seni rupa dalam perspektif lebih ke perspektif ekonomi. Jadi bagaimana pola produksi dan pola konsumsi seni rupa ya sampai kepada
para pecintanya atau yang disebut dengan kolektor. Nah, kajian ini menarik karena seni rupa kontemporer di mana ditandai oleh salah satu varian yaitu industri seni ya, dan industri itu karena ada produsen, ada konsumen, ada di tengah-tengah itu ada penjual ya, ada medan sosial seni atau medan market ya yang menginisiasi terjadinya pasar seni rupa. Sahabat-sahabat semua, sebelum sampai masuk pada hal-hal yang lebih detail, ya ini hanya sebagai sebuah pengetahuan umum tentang art market, ya, tetapi sekalipun umum, saya berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih konkret pada apa sih art market itu dan bagaimana dia beroperasi dan untuk apa atau mengapa sih art market itu diperlukan di dalam perkembangan seni rupa kontemporer. Perkataan kontemporer di sini merujuk pada sebuah pengertian sosiologis dan ekonomi, artinya ekonomi kontemporer, masyarakat kontemporer, yaitu masyarakat urban yang memerlukan satu konsumsi simbolik, ya konsumsi simbolik, yaitu berupa karya seni yang dikonsumsi oleh kelas-kelas tertentu, atau kalau kita merujuk pada pengertian Marxisme ya atau Marxisme bahwa kelas-kelas tertentu atau kelas elit lah katakanlah begitu itu memerlukan apa yang disebut dengan cultural values atau symbolical values ya yang dipakai sebagai sebuah petanda sekaligus juga penanda atau penanda dan petanda hadirnya kelas elit ini di tengah masyarakat urban. Nah, dari ini konteksnya memang di dalam masyarakat urban yang sudah memiliki peradaban urban, ya, di mana ada pola-pola produksi dan konsumsi karya seni yang dioperasionalkan di dalam sebuah medan tersendiri yang polanya itu bisa terbuka dan tertutup. Nah, apa maksudnya itu nanti kita akan jelaskan. Sobat-sobat, kita mulai dari konsep dulu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan market? Kalau kita membayangkan sebuah market atau pasar, maka biasanya pikiran kita itu tertuju pada suatu aktivitas bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat ya. Kalau itu fisik ya, jadi bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat yang kemudian penjual itu menjual suatu benda konsumsi ya atau artinya barang dagangan atau komoditas yang kemudian ada konsumennya dan konsumen itu membeli benda atau barang yang ditawarkan itu dengan harga tertentu. Nah, tentu harga itu terbentuk karena adanya hukum permintaan di pasar ya. Jadi kalau di dalam teori ekonomi itu kalau makin banyak permintaan ya di pasar ya di masyarakat yang membutuhkan itu, sementara barang yang yang disiapkan dalam pasar itu terbatas, maka terjadi apa yang disebut dengan rebutan ya, artinya orang banyak membutuhkan tapi barangnya langka, otomatis hukum pasar itu mengatakan harga akan naik. Nah, sementara kalau orang memerlukan di dalam sebuah market barang itu berlimpah-limpah, sementara konsumennya sedikit, maka tentu harganya akan murah. Nah, demikian juga di dalam pasar seni rupa, tetapi tidak dengan serta-merta sama dengan pasar non seni ya. Polanya itu ya memang hukum dasarnya mirip, tetapi dalam prakteknya sebenarnya ada variabel yang lain yang tidak bisa diketahui sedemikian rupa karena
Di dalam art market itu ada yang disebut dengan politik pasar, ya. Jadi ada politik pasar. Nah, politik pasar itu tentu sebuah skenario di pasar yang dikaitkan dengan isu-isu apa itu karya yang ditawarkan itu, dan juga isu-isu di sekitar karya itu yang terkait dengan kesejarahan karya itu. Ya, jadi karena ada faktor kesejarahan karya itu, ya, maka kemudian terjadi isu harga yang dihembuskan di dalam market, ya, dengan trik-trik tertentu, dengan motif-motif tertentu, dengan jaringan-jaringan tertentu, maka terbentuklah harga di dalam art market. Nah, sobat-sobat semua atau para peserta di kuliah daring kali ini, kalau kita melihat ini ya, satu gambaran yang ada di tampilan ini, Anda tahu bahwa ini adalah sebuah pertemuan dua dua nilai yang dulu itu terpisah, ya. Jadi dulu itu terpisah. Dulu yang dimaksud dulu itu artinya sebelum ada market dalam konteks komodifikasi. Ya, jadi komodifikasi itu sebuah market yang berideologi, sebuah market yang digerakkan sedemikian rupa di dalam suatu sistem pasar yang oligarki, ya, yang mempengaruhi, yang mendominasi, ya, sehingga terjadi yang sering disebut dengan harga yang sebenarnya itu lebih bersifat isu, yaitu harga yang melambung tinggi, tetapi belum tentu harga itu mencerminkan harga yang sesungguhnya. Pertemuan ini, ya, jadi di dalam dua konsep ini yang berarti munculnya economic values dan symbolic values itu belakangan ini makin beririsan, ya, makin beririsan, di mana economic values itu berkaitan dengan soal-soal investasi. Jadi karya seni itu dianggap sebagai sebuah investasi, kayak bursa saham begitu, ya. Kemudian juga karya seni itu tentu akhirnya bersifat komersial, ya. Jadi bersifat mudah diperdagangkan. Jadi mengandung nilai keuntungan. Misalkan si A seorang pedagang seni atau art dealer begitu, ya, dia membeli karya 10 juta dari seorang seniman, lalu kemudian dia masukkan di art market, lalu karya itu didorong sedemikian rupa melalui jaringan art market itu bisa mencapai harga 2 kali lipat, katakanlah sampai 20, atau mungkin juga akan lebih, melampaui 20, bisa 25, 30, 35, dan seterusnya. Ya. Di dalam karya seni, karya itu bisa sangat eksponensial, jadi naik tak terkira itu sudah sering terjadi, ya, bahkan di luar akal sehat kadang-kadang. Jadi ini sering terjadi seperti itu, terutama kalau dilelang. Jadi kalau dilelang itu memang harga-harga itu seringkali kayak buih gitu, ya, kayak wah, indah kelihatannya, tetapi mudah meletus, artinya mudah hilang sedemikian rupa. Ya, itulah pasar seni rupa dalam arti khusus. Kemudian di dalam simbolik atau cultural values, ya, yang ada di situ antara lain adalah terkait dengan social status, jadi status sosial, dan cultural product and spirit of the age, ya, lalu hobbies, ya, dan seterusnya, ya. Jadi pada prinsipnya dua simbol ini, ya, dua entitas ini beririsan, ya. Kalau dulu terpisah seolah-olah pasar seni rupa itu, ya, atau pasar seni itu
Tidak ada urusannya dengan soal peradaban, soal kebudayaan, karena yang satu lebih bersifat nilai kultural yang dianggap agung, ya, tidak berorientasi pada hal yang sifatnya komersial, tapi yang komersial itu memiliki nilai tersendiri yang sulit untuk dikompromikan dengan nilai-nilai keagungan, semacam nilai-nilai simbolik, ya. Tapi sekali lagi dua-duanya ini sekarang beririsan, artinya pasar itu adalah pasar seni, bukan sekadar menjual barang, ya, bukan sekadar menjual lukisan, patung, ya, atau yang lain, ya, tetapi juga menjual sebuah simbol, menjual emosi, menjual status, ya. Jadi lukisan yang lain-lain itu hanya sekadar apa apa itu benda, ya, benda atau barang seperti layaknya barang yang lain, tetapi karena di dalamnya dipercaya mengandung nilai-nilai tertentu yang kemudian mengaduk-aduk emosi, bahkan kemudian masuk kepada urusan status, ya, sosial status, ya. Nah, ini yang akhirnya membentuk harga itu seringkali sulit untuk dilogikakan. Nah, sahabat-sahabat semua, kita lihat presentasi yang berikut ini. Nah, kita tahu sobat-sobat semua, di era sekarang, terutama memasuki abad ke-21, memang ada gejala seperti ini. Setelah saya amati dan saya teliti beberapa dekade terakhir, terutama saya melihat setelah nanti boom seni rupa Indonesia, terutama ya boom seni lukis, sebenarnya booming, ya, booming artinya ledakan harga dunia seni lukis di Indonesia, ya, karena memang yang dominan lukisan yang yang dijadikan barang yang diperebutkan di dalam art market. Nah, sobat-sobat, ya, kawan-kawan semua, global art market itu sebenarnya ditandai hadirnya local art market. Jadi pasar seni rupa di tingkat lokal. Lokal itu bisa di wilayah sendiri sampai nasional. Ya, jadi sampai ke nasional. Jadi di pasar seni rupa Indonesia itu juga ada. Pasar seni rupa Indonesia itu juga beririsan dengan global art market. Ya, jadi dia bukan pasar yang tunggal, yang tidak ada kaitannya dengan pasar internasional. Sangat. Jadi ada gelombang yang nanti saling mempengaruhi, saling memberikan efek domino dari munculnya karya-karya di luar sana, ya, terutama di global art market, kemudian berefek pada pasar seni rupa di Indonesia. Nah, itulah yang kemudian yang disebut dengan global art market. Jadi pasar seni rupa global yang digerakkan oleh isu-isu internasional, terutama terkait dengan karya dan harga, kemudian juga dikaitkan juga dengan lembaga di mana karya itu diperebutkan, ya, lembaga-lembaga lelang terutama, ya, misalkan Sotheby's, Christie's, ini kan lembaga-lembaga yang sangat terkenal yang seringkali mencengangkan ketika hammer price, yaitu harga ketok palu, harga jadi di dalam forum lelang itu. Kemudian yang berikutnya di dalam global art market itu ada konsep yang disebut dengan the economic of taste. Ya, jadi konsep pertama kita harus mengenal pengertian local art market, kemudian global art market. Ya, sepertinya berlawanan tetapi saling beririsan, ya, antara local art market dan global art market. Dan yang berikutnya adalah the economic of taste. Jadi ekonomi cita rasa, ya, ekonomi cita rasa. Jadi cita rasa pun bisa dikapitalisasi oleh sebuah sistem
besar ya yang terkait dengan tadi emosi, mengaduk-ngaduk apa itu intuisi, ya gengsi dan seterusnya itu. Jadi akhirnya disitulah tercipta sebuah taste ya cita rasa kelas-kelas tertentu di situ. Kalau Anda mengkonsumsi lukisan A, B, C, nah apalagi itu kemudian diisukan itu sebagai karya maestro, maka disitulah tercipta apa yang disebut dengan the economic of taste. Dan yang berikutnya adalah konsep tentang investment. Jadi investment, karya seni sebagai investasi. Nah, karya seni sebagai investasi itu karya seni yang bisa diperdagangkan, diperjualbelikan, dan tentu akan menghasilkan sebuah laba yang signifikan. Kemudian yang berikutnya ada konsep yang disebut dengan desiring machine, ya desiring machine. Jadi mesin hasrat, ya mesin hasrat. Ya, memang seperti gambar ini ya, sobat-sobat, ini sebuah peristiwa pembukaan pameran di sebuah galeri di Semarang. Lalu kemudian banyak orang-orang melihat, bertepuk tangan karena ketika pameran ini dibuka, hampir seluruh karya yang dipamerkan itu sudah sold out. Ya, jadi ada tanda merahnya di apa itu di papan judulnya itu. Ya, itu sudah ada tanda sold out-nya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam suatu pameran itu seperti menggiring orang untuk berebut pada suatu value tertentu yang kemudian bagi orang-orang yang mencintai seni atau yang motifnya itu membeli seni untuk diperdagangkan itu masuk kepada apa yang disebut dengan desiring machine. Jadi mesin hasrat. Ya, yang terakhir adalah munculnya konsep yang disebut dengan consumption of social symbol. Jadi mengkonsumsi simbol-simbol sosial. Oke, itu adalah sebuah beberapa konsep-konsep yang muncul di dalam global art market. Terkait dengan makna di balik global art market itu ada banyak sebenarnya konsep-konsep ya yang perlu kita pelajari lebih jauh lagi pada apa itu upaya-upaya Anda untuk mempelajari lebih dalam tentang art market. Nah, saya harus menjelaskan hal ini karena terkait dengan art market bahwa di Indonesia itu pasar itu sebenarnya sudah mulai tumbuh ya jauh sebelum ada booming sebenarnya, yaitu ketika awal abad 20 itu ya sudah ada atau sebelum akhir abad 19 ya, yaitu kita tahu ada Raden Saleh ya, dan Raden Saleh itu punya market sendiri ya, para apa itu elit kerajaan ya di negara-negara Eropa terutama Belanda, Prancis, Jerman yang banyak mengkonsumsi karya-karya Raden Saleh ya, sebagai orang Hindia Belanda yang mendapatkan kesempatan belajar ke Eropa dan pameran keliling di negara-negara Eropa, dan karyanya sangat kuat dipengaruhi oleh satu ism yang hebat saat itu ketika Raden Saleh berada di sana, yaitu romantisme. Dan Raden Saleh juga menjadi pelukis pesanan, terutama potret ya, potret raja, keluarga-keluarga kerajaan, termasuk kalau di Hindia Belanda dia juga melukis para gubernur jenderal Hindia Belanda. Nah, ini kemudian menjadikan Raden Saleh menjadi pribumi yang makmur ya, dan karyanya sudah dikonsumsi oleh kalangan-kalangan elit ya di Eropa dan juga di Hindia Belanda. Karena itu jangan heran kalau Raden Saleh tampil sebagai seniman yang kaya raya dengan rumah yang mentereng, yang hebat, yang besar ya. Bahkan Raden Saleh juga
dicatat sebagai seniman yang memiliki kebun binatang. Jadi ada seorang seniman Indonesia yang memiliki kebun binatang. Kalau memiliki kebun binatang berarti pembantunya luar biasa banyak. Nah, berapa harga lukisannya? Anda bisa tafsir sendiri ya, karena ini luar biasa. Nah, jadi setelah Raden Saleh, singkat cerita, terus kemudian pasar itu juga mulai melayani turis-turis dari barat yang ke Indonesia ya, dan pulang ingin membawa oleh-oleh gambaran tentang negeri eksotik namanya Hindia Belanda. Maka pada saat itu kebutuhan tentang lukisan yang menggambarkan panorama Indonesia, yang sekarang disebut dengan Indonesia, dulu Hindia Belanda, ya, baik itu bentangan alam yang hijau kekuning-kuningan dengan cahaya matahari yang kuat, ya, dan penduduk yang memanen padi yang sudah saatnya dipanen, dan perempuan-perempuan desa yang cantik, yang molek, ya itulah yang disebut dengan Hindia Molek atau Moi India. Jadi Moi India, lukisan-lukisan Moi India atau India Belanda cantik itu yang kemudian dijadikan benda konsumsi ya oleh para turis, oleh para ya turis lah katakanlah, yang sedang melancong di Hindia Belanda dan pulang membawa oleh-oleh seperti itu. Nah, itu juga pasar ya. Dan kemudian yang berikutnya ya terjadi pasar yang sebenarnya digerakkan oleh orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, dan setelah itu akhirnya beliau menjadi Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, kalau bicara Soekarno tentu sudah pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya, ya, dan silahkan Anda melihat di video yang sudah ada itu. Ya, intinya Soekarno adalah seorang patron, ya, seorang patronase atau patron gitu ya. Yaitu orang yang tidak sekadar membeli tetapi juga merawat, ya, juga menerbitkan sebuah buku, juga mempromosikan karya-karya, katakanlah karya-karya anak bangsa yang dipajang atau dirawat di seluruh istana kepresidenan, ya, tidak hanya istana merdeka tetapi juga istana negara, lalu juga di istana Bogor, ya, dan istana-istana yang lain. Dan itu ada karya-karya seniman-seniman Indonesia yang kita ketahui hampir semuanya itu seniman penting yang dikoleksi Soekarno. Karena memang hubungan Soekarno dengan seniman-seniman itu luar biasa bagus. Nah, singkat cerita, sobat-sobat, setelah era Soekarno itu memang kemudian muncul kolektor-kolektor yang lain ya, yang terutama basisnya itu adalah para intelektual yang memang mengerti kemodernan, sekaligus juga cita rasanya itu beda dengan orang kebanyakan, terutama di para kalangan dokter ya. Jadi makanya heran kalau di luar Soekarno itu para kolektor itu adalah para kalangan dokter. Ya, jadi dokter-dokter yang memang secara sosial memiliki kelebihan duit ya. Yang kedua juga barangkali karena tingkat intelektualitasnya itulah yang kemudian mendorong dia untuk mengkonsumsi karya-karya modern. Selain itu juga para pengusaha tentu ya, para pengusaha yang juga menjadi konsumen aktif di dalam seni rupa Indonesia. Nah, kemudian singkat cerita terjadi booming ya. Cerita tentang booming itu asbabul nuzul tentang booming itu juga perlu cerita yang spesifik ya, tidak cukup waktunya pada kali ini karena ini memang panjang ya. Saya menceritakan misalkan kenapa terjadi bom seni rupa 1987, kemudian 1997, 2007. Artinya setiap dekade itu terjadi bom
Ya, pola ini saya teliti ya, dan kemudian saya menemukan tiga pengulangan interval ya, di setiap 10 tahun sekali itu muncul boom seni rupa Indonesia. 87 adalah boom ketika Indonesia terjadi boom minyak ya. Jadi kita pernah mendapatkan uang yang banyak karena tiba-tiba harga minyak meroket ya, sehingga terjadi pelimpahan uang yang ada di Indonesia, dan kemudian uang itu dinikmati oleh sejumlah kalangan elit dan dibelanjakan di seni lukis. Kemudian yang berikutnya adalah boom seni rupa 97. Nah, boom seni rupa 97 itu boom mengenai seni rupa Indonesia yang terkait apa itu, misalkan kayak aliran ini abstrak ekspresionisme yang apa banyak dikonsumsi, dan juga munculnya apa itu orang-orang akademi ya, atau lulusan akademi yang menjadi bintang-bintang di dalam pasar seni rupa di 1997 itu. Nah, di 87 itu raja-rajanya adalah para maestro seni rupa, misalnya Avandi, Endra, Sujoyono, itu sudah merajai sejak 1987. Termasuk seniman-seniman ekspatriat, yaitu seniman asing yang tinggal di Indonesia atau yang melukis tentang Indonesia. Ya, dan itu boomingnya 1987. Nah, kemudian boom seni rupa berikutnya adalah tahun 2007. Nah, di boom seni rupa 2007 itulah ya, ini merupakan efek domino dari munculnya apa itu seni rupa, boom seni rupa di Cina yang kemudian berdampak kepada boom seni rupa Indonesia. Artinya banyak juga karya-karya Cina yang dibawa ke Indonesia, karya-karya pelukis Cina yang dibawa ke Indonesia, yang kemudian dikonsumsi oleh kolektor-kolektor di Indonesia, termasuk kemudian juga mendapatkan berkah ya, seniman-seniman yang lahir di sekitar ini, artinya lahir sebagai seniman di sekitar dekade ini. Nah, nanti datanya ada di belakang, sobat-sobat. Nah, apa implikasinya dari 3 boom ini? Tentu akan ada implikasi yang signifikan dari adanya 3 boom ini. Tapi perlu disadari, boom seni rupa Indonesia itu diakibatkan oleh 2 hal utama, arus utama. Yang pertama adalah arus eksternal, itu terjadinya gelombang globalisasi dan seni rupa global tadi, global art market terutama. Global art dan global art market itu adalah persoalan eksternal yang berkembang di berbagai negara, terutama di Amerika, Jepang, Cina, ya, dan India, yang banyak mewarnai pasar seni rupa, yang didorong oleh juga balai lelang yang sangat artikulatif dalam menyiarkan tentang apa itu gejala meledaknya harga lukisan itu. Dan kemudian di dalam sendiri internal, yaitu arus internal, itu terjadi liberalisasi ekonomi Indonesia. Artinya Indonesia sekalipun secara politik dikatakan kita menganut ekonomi bukan pasar bebas, tapi nyatanya juga prakteknya pasar bebas. Ekonomi Pancasila, tapi prakteknya adalah ekonomi liberal, ya, di mana ekonomi liberal itu tergantung pada pasar, ya. Jadi mekanisme pasar itu sangat menentukan terjadinya dominasi atau otoritas harga. Ya. Nah, di ekonomi kita itu terutama yang terkait dengan seni rupa itu adalah kombinasi atau pengaruh dari 2 ini. Jadi yang satu adalah pengaruh gelombang globalisasi atau seni rupa global, ya, global art,
dan kemudian juga merembes sampai ke global art market dan juga ditunjang oleh pengaruh internal itu sendiri, yaitu berlangsungnya praktek liberalisasi ekonomi Indonesia yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan konglomerasi. Jadi konglomerat itu muncul karena kebijakan liberalisasi ekonomi Indonesia. Dan buku seperti ini yang menjelaskan banyak sekali. Anda bisa baca sendiri ya tentang liberalisasi ekonomi Indonesia itu. Oke, yang berikutnya bagaimana pasar itu merekonstruksi, membuat sebuah karya seni itu menjadi sesuatu begitu ya. Jadi karya seni itu dilihat dari konsumennya. Selama ini karya seni itu selalu dilihat dari para pemikir seni, yaitu akademisi seni, peneliti seni, kritikus seni, kurator seni. Nah, sementara dari orang yang membutuhkan seni, yang mengoleksi seni, ya dengan harus mengeluarkan uang yang tidak main-main, ya akhirnya dia memiliki kuasa untuk memposisikan seniman itu, sehingga pengaruh kekuatan modal tadi, kekuatan finansial itu, maka makna di balik karya seni itu dia sangat mendominasi dibanding ya orang-orang yang bekerja di misalkan di perguruan tinggi. Kayak saya misalkan dosen, ngomong apapun masih kalah dengan para kawan atau orang yang memang sehari-hari sangat akrab dengan dunia art market itu. Entah itu terkenal sebagai kolektor, entah dia terkenal sebagai art dealer atau bahkan art broker. Maka pengaruhnya itu sangat kuat sekali. Dibanding orang kayak saya sebagai seorang pengajar, seorang dosen di perguruan tinggi, ya itu suaranya sangat minoritas sekali. Ya. Di dunia pasar, ya di dunia pasar suaranya bisa sangat minoritas sekali. Nah karena itu ini sangat membuka peluang para akademisi itu untuk sebagai seorang researcher, ya jadi peneliti art market. Dan ini yang terjun ke seperti ini masih sangat sedikit, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada. Ya, saya memulai penelitian ini karena untuk menulis disertasi S3 saya tentang art market dan implikasinya bagi pertumbuhan seni rupa Indonesia. Nah, sahabat-sahabat semua, kita melihat juga seperti ini polanya. Nah, jadi karya seni, misalkan di tengah itu ada sebuah karya seni, karya Inyoman Mas Riyadi, seniman asal Bali yang juga tinggal di Yogyakarta. Maka nilai karya Mas Riyadi itu sedemikian fenomenal, ya. Itu bukan karena soal formalistik, ya, atau secara intrinsik karya dia itu memiliki kualitas yang luar biasa. Ya, tetapi lebih dari itu ya. Jadi karya ini juga dikonstruksikan harganya itu oleh jejaring di sekitar karya itu yang disebut dengan art market networking. Jadi art market networking. Jadi art market networking itu ya bisa ada kolektor, ada magazine, art magazine, atau misalkan kayak visual art dulu, kemudian lalu gallery, ya art gallery dan art auction. Jadi lelang, ya rumah lelang. Ya. Ini semua sebenarnya nanti ada polanya yang juga saya rumuskan di belakang. Ternyata distribusi karya seni dari rumah seniman sampai di tangan kolektor itu melalui berbagai macam bentuk ya distribusi. Nah, inilah yang dua hal ini yang memulakan ya, membentuk satu pola harga ya, karena harga tidak ditentukan oleh habisnya cat yang digunakan seniman, ya habisnya kanvas yang digunakan seniman, tetapi jauh dari itu.
Ya, jadi lain kalau kita jualan misalkan tempe gitu ya, ya itu berapa kedelai yang dipakai, lalu berapa tenaga kerja yang dilibatkan, dan seterusnya itu rasionalnya itu bisa disusun. Tetapi karya seni tidak seperti itu. Karya seni itu ada faktor-faktor yang tak terduga yang ikut bermain di dalam sebuah karya itu, terutama dalam apa itu mendefinisikan apa yang disebut dengan art price. Jadi apa itu harga karya ya, harga karya seni terutama di situ. Nah, kemudian pemandangan semacam ini ya di era art market itu sudah menjadi pemandangan yang lazim ya. Jadi karya seni misalkan ini karya seni Raden Saleh ya, Sujoyono ya, yang di lelang di Sotheby's ya, lelang di Sotheby's itu di tengah itu juru lelang sedang membimbing proses lelang, dan yang sebelah kanan itu adalah karya Sujoyono, dia menempati di lot 138 dan ada keterangan tentang kurs mata uang ya, misalkan pada saat itu karena bayarnya biasanya dalam bentuk dolar ya, maka pada saat orang apa ya, bid ya, mengebid, jadi dia memenangkan apa itu lelang itu ya, maka dia langsung bisa melihat detik itu juga berapa harga yang di dalam apa itu ini apresiasinya ya, rupiah terhadap dolar ya, pada saat itu. Nah, kemudian sobat-sobat, yang berikutnya adalah tadi ya, infrastruktur tadi ditentukan oleh tadi market yang sedemikian rupa ya, juga jalinan-jalinan atau jalan-jalan makna dari dibalik dari infrastruktur itu betul-betul sangat mempengaruhi, termasuk di sini para kolektor. Nah, kolektor seperti Deddy Kusuma ya, Deddy Kusuma di situ ya, terus kemudian juga OHD. Nah, ini yang saya katakan orang-orang yang terpengaruh dalam dunia koleksi itu kalau dia tidak berlatar dokter, dia juga berlatar belakang biasanya itu insinyur yang terkait dengan bidang apa itu desain ya, bisa arsitektur, bisa interior design, bisa apa itu garden design dan seterusnya ya, yang dekat dengan apa itu tata kelola ruang ya, jadi desain ruang ya, baik ruang dalam ya, interior, dan ruang luar eksterior. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang memang kesehariannya itu di apa ya, pandangannya itu atau posisinya itu memang sangat apa itu menekuni dunia koleksi, dan koleksi yang didapatkan itu betul-betul diperlakukan sedemikian rupa sebagai sebuah benda-benda yang dianggap memiliki nilai-nilai sejarah ya, yang menggambarkan sebuah perkembangan suatu perjalanan sejarah sebuah bangsa. Maka jangan heran kalau kemudian koleksi-koleksi di apa itu di Pak OHD ya, Dr. Oi Hong Jin dan Deddy Kusuma itu kebanyakan memang nilainya itu luar biasa. Jadi karya-karya yang ada di sana itu memiliki nilai yang saya kira tidak main-main. Jadi ini sebuah apa ya, sebuah pengoleksian tetapi juga sekaligus perlindungan. Nah, yang berikutnya sobat-sobat, medan sosial seni itu sebuah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan art world ya, sebuah dunia atau medan, arena, gelanggang atau lapangan seni rupa. Jadi menurut Howard Becker ya, Howard Becker tahun 1982, apa itu art world? Art world itu terkait dengan karya seni itu ya.
apa itu art work dan kaitannya dengan karya seni apa? Jadi karya seni itu bukan suatu kreasi atau hasil penciptaan yang terisolasi, ya, yang terisolasi, bukan suatu penciptaan individu yang terisolasi, ya, tetapi hasil dari, ya, kerjasama antara, ya, itu di situ. Jadi hasil dari kerjasama antara bermacam-macam profesi, ya, seniman, suppliers, ya, lalu suppliers of materials, kemudian art distributor, ya, critics and audience, dan ini bekerja sama untuk pasar seni itu. Ya, jadi untuk mempengaruhi, meningkatkan value, terutama economic value di pasar seni. Jadi ini katanya Howard Becker, tapi bukunya cukup lama, 1982. Dia mengatakan our work are not the creation of isolated individuals, but result from cooperation between different artists, suppliers of materials, art distributors, critics, and audience who together make up the artwork. Ya, jadi ini tadi yang sudah saya kemukakan tadi. Jadi sebuah kalau dulu seorang seniman tuh bekerja terisolasi, ya, sendiri. Sekarang enggak. Jadi dia itu kerjasama. Ya, jadi kerjasama antara bermacam-macam profesi, ya, di situ. Nah, artinya itu karya seni itu muncul karena ada dorongan-dorongan, ya, dari kebutuhan-kebutuhan di luar diri seniman itu sendiri sebetulnya. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan antara artwork dan artworks. Jadi ada artwork dan ada artwork. Oke, sobat-sobat, yang berikutnya ada kita mengenal art ecosystem. Jadi di dalam pasar seni rupa itu mengenal apa yang disebut dengan art ecosystem. Jadi ekosistem seni. Di mana ekosistem seni itu sebuah jalinan dari bermacam-macam lembaga, individu, atau komunitas yang sangat rumit, yang satu sama lain saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Ya, artinya saling membutuhkan. Misalkan di pertama itu ada artis, ya, di sini seniman sebagai, jadi ada berbagai apa itu variabel, ada variabel producers, ya, orang yang memproduksi, ya, dalam hal ini seniman. Kemudian ada variabel agent and promoters, ya, jadi agen-agen dan para orang-orang yang bertugas untuk mempromosikan, memperkenalkan, bahkan untuk menggoda, mempersuasi para pembutuh karya seni melalui banyak trik yang ada di situ. Nah, di situ adalah peran galeri, lalu ada art space dan seterusnya, ya. Kemudian ada media. Nah, dari media itu ada art critics, ya, ada media umum, tetapi juga ada khusus media art magazine yang khusus, ya. Kemudian ada cultural intermediaries, jadi intermediasi budaya. Di situ ada independent art curators, ada modern art museum, ada apa itu not for profit art centers, ya. Jadi mulai dari independent art curator, jadi kurator seni independen, ada modern art museum, jadi museum seni modern, dan seterusnya. Ini adalah cultural intermediaries. Kemudian juga ada market intermediaries, ya, market intermediaries itu terdiri misalkan ada auction, ada art fair, ada art advisors, ada art dealers, atau yang Anda kenal luas, ya, sekarang ini di Jogja setiap tahun selalu muncul ada yang disebut dengan art job, ya, art job. Jadi art job itu dulu
juga pernah menyandang nama Art Fair, ya, Jogja Art Fair. Ya sekarang yang terkenal dengan sebutan Art Jog. Jadi Art Jog itu menarik diamati karena di sana adalah sebuah pasar yang asik, ya, pasar yang asik, tapi juga memperlihatkan sebuah persiapan konsep yang matang di sana, ya, dan akhirnya menjadi sebuah melting pot, ya, jadi pertemuan arus-arus dari berbagai macam kepentingan. Setiap tahun selalu ingin melihat perkembangan mutakhir dari karya-karya yang terakomodasi di dalam art shop itu. Nah, kali lain mungkin kita perlu ada pembicaraan mengenai art shop. Kemudian yang berikutnya adalah enablers and support services. Ya, jadi di situ ada support services, ya, ada shipping, lalu insurance, dan seterusnya. Jadi lebih memberikan dukungan di situ, ya. Dan seterusnya itu intinya itu masing-masing ekosistem ini saling memerlukan, ya, saling memerlukan. Tidak bisa seniman hidup sendiri di sini, ya, sementara dia tidak membutuhkan profesi-profesi yang ada di tempat yang lain. Ini membutuhkan satu jalinan, ya, yang operasional, yang saling terkait, yang komprehensif, ya, untuk menaikkan harga seniman, harga karya seni itu. Yang berikutnya ya ini, ya, jadi terjadi perjalanan sebuah karya, ya, dimulai dari karya yang masih berstatus karya-karya studi, ya, sampai kepada karya-karya yang disebut dengan civilization values, yang sudah memiliki nilai-nilai peradaban di sana. Nah, kalau kita melihat ini, maka perjalanan itu dibentuk step by step, ya, dari waktu ke waktu terus konsisten, ya. Lalu seniman itu akhirnya dikenal mulai dari kuadran 1 itu dia masih mengalami studi tempaan tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap mental di situ, ya. Itu akhirnya dia melompat ke fase yang disebut dengan market validation. Ya. Yang pertama itu yang disebut dengan institutional validation, ya, kemudian melompat ke market validation. Ketika dari institutional itu sudah menjadi market validation, yang berikutnya adalah mulai yang disebut dengan ekspansi fase. Jadi fase ekspansi. Yang pertama itu fase formulasi, ya, di sini adalah pembentukan dasar-dasar keahlian, katakanlah gitu, dan profesi. Yang kemudian di berikutnya adalah satu fase yang lebih memperlihatkan adalah satu fase untuk mengokohkan diri kepada fase yang lebih tinggi, yaitu disebut dengan consolidation phase. Jadi fase ini sudah menduduki satu fase di mana seniman itu sudah ditasbihkan menjadi seniman penting, seniman yang masuk catatan sejarah, dan biasanya disebut dengan seniman tonggak, milestone artist atau maestro dalam pengertian yang lebih populer, ya. Sobat-sobat, ya, misalkan ini, ya, jadi satu fakta ketika dunia pasar seni rupa Indonesia itu naik dan akhirnya menjadi isu di Asia, maka karya seperti karya Mas Riyadi itu memang menjadi ikon yang kuat sekali di situ. Maka sebuah majalah pernah membuat sampul yang mempertontonkan adegan adu kuat, ya, di situ Panco, yaitu disebut dan dengan judul Arus Baru Asia. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Jadi dalam pasar seni rupa itu terjadi
ada 9 distribusi, macam distribusi. Jadi distribusi yang langsung dari ini adalah ada 6 ya, 6 layer di situ. Ada seniman, ada broker, ada art dealer, ada galeri, ada lelang, ada kolektor. Jadi bagaimana karya itu dari seniman ke kolektor itu bisa jadi melampaui 4 pintu ini ya sebelum masuk ke kolektor. Nah, yang langsung dari seniman ke kolektor itu biasanya harganya itu ya harga pabrik ya istilahnya itu harga pertama yang belum mendapatkan rekayasa apapun di sini. Ya, biasanya seniman sing rapate betah luwe itu di sini. Jadi langsung dia menjual ke ini ya di nomor 7 nih, jalur 7 dari seniman langsung ke kolektor. Nah, padahal sebenarnya kalau sudah nyampe di sini kolektor bisa melepas terutama di art dealer dan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Ya, jadi kalau dia ambil kita itu 3 juta lalu apa itu si ini bisa mendapatkan nilai yang berbeda-beda ya. Jadi setiap jalur ini mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat dari jalur 1 ya, mulai dari seniman dia pameran dulu di galeri dan sampai kolektor. Dari seniman, dari galeri bisa ke lelang, dari karya yang ada di galeri itu bisa dilanjutkan ke lelang untuk mengukur kenaikan harga, ya, terus kemudian kolektor. Ada jalur 3 itu broker, ya dari seniman ke broker dulu, ke lelang tanpa ada galeri, kolektor, ya. Ada dari seniman ke art dealer, ke galeri, ke lelang, kolektor. Ya, ada seniman, ada art dealer, ada lelang, ada kolektor. Ada dari seniman langsung ke lelang, langsung ke kolektor. Ada dari seniman, kemudian langsung kolektor. Kemudian juga ada yang dari seniman, kemudian ke broker, langsung kolektor. Kemudian ada dari seniman, broker, lalu art dealer, galeri, lelang, kolektor. Nah, yang yang pola terakhir ini yang membutuhkan waktu yang lama sehingga seniman itu bisa sampai kepada fase terakhir tadi. Jadi, kalau sudah sampai ke fase terakhir itu karya itu melampaui perjalanan yang berliku-liku di sini. Dan biasanya kalau sudah melampaui di sini, harga itu biasanya sudah harga yang mendekati konkret. Ya. Jadi dia sudah terukur, tervalidasi di setiap segmen-segmen di sini. Ya. Kalau seperti ini kan bahaya, ini artinya tidak tervalidasi ya, langsung. Jadi kalau pola 7 itu dari seniman langsung ke kolektor itu tanpa tervalidasi, ini agak bermasalah di sini ya. Oke, sobat-sobat, yang berikutnya ini karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Oke, jadi kemudian tren pembelian lukisan kira-kira begini ya. Jadi tren pembelian lukisan itu tergambar seperti ini. Jadi ketika saya mengumpulkan banyak data di situ, maka setelah saya grafikkan tuh jadinya seperti ini. Jadi yang biru ini adalah karya seni rupa modern, yang merah ini adalah seni rupa kolonial, dan yang hijau muda ini adalah seni rupa kontemporer. Jadi tahun 87 ketika boom pertama itu memang yang terjual banyak itu adalah seni rupa modern. Ini bangsanya karya Hendra, Pak Avandi, dan semuanya ada di sini. Nah, sementara seni rupa kolonial itu mengikuti aja. Jadi, artinya seniman-seniman dari luar ya, yang berkarya tentang Indonesia. Terus yang kontemporer baru untup-untup ya sudah mulai dikoleksi.
Kemudian 10 tahun berikutnya 97 turun ya. Mau yang modern turun, terus yang seni rupa kolonial cenderung tetap ya. Dan yang naik seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer naik. Ini turun lagi, ini turun dikit, yang merah, tetapi yang hijau ini naik sampai akhirnya 2007 yang hijau itu wah, itu sama, hampir sama dengan 97 seni rupa modern yang merajai pasar. Nah, ini kuning. Jadi kalau dilihat kuning itu ya dari rendah sampai karya, kalau biru sampai ke rendah. Ini. Nah, ini adalah tren pembelian lukisan dan saya kira data ini menunjukkan satu gambaran bahwa terjadi peningkatan seni rupa kontemporer, tapi juga terjadi penurunan seni rupa modern karena seni rupa modern kebanyakan senimannya kan sudah wafat ya, dan bendanya juga sudah jarang dijual orang ya, kecuali kalau terpaksa gitu ya, karena sudah menjadi kolektor abadi, koleksi abadi ya. Sementara kalau seniman kontemporer, seni lukis kontemporer itu kan orangnya masih meger-meger ya, sehingga produktivitasnya masih tinggi, sehingga dia masih bisa melakukan banyak pameran. Nah, jadi sobat-sobat, itulah cerita singkat dari pasar seni rupa Indonesia, dan nanti pada sesi ke-16 saya akan melanjutkan ini ya, cerita tentang art market ini dengan lebih banyak menunjukkan hal yang sifatnya operasional, yang konkret, yang betul-betul ada di dalam pasar seni rupa itu sendiri, dan Anda harus mengetahui dengan baik. Ya, saya kira itu pertemuan hari ini, dan kita sambung pada kuliah penutup pada waktu yang berikutnya, itu di kuliah ke-16 ya, tetap art market jilid yang kedua. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.